Glodok lagi, Pancoran di Jakarta Kota. Jadi ceritanya nih, cuman mau jalan-jalan, lihat suasana kawasan Pancoran. Aduh, ini lampu mengganggu. Sekitar 2 minggu lah menjelang Imlek. Rame gak? Ya pasti rame sih ya. Itu ada Pancoran Tea House yang tetap konsisten menyediakan teh gratis. Ada 7, kalau bisa lihat ada 7 teh gratis yang bisa kita minum. Ya, kita masuk. Jadi sebenarnya kawasan Glodok ini, Chinatown ini luas loh. Orang cuma tahunya di sini doang, sampai Gloria, padahal dia sampai ke Semuka, sampai ke Pasar Pagi. Ya, kita masuk aja. Sudah mulai banyak yang jual pernak-pernik Imlek. Waduh, trotoar sampai ditutup, meriah banget ya. Ini bisa miring begini gimana sih nih? Oh gini, iya. Soalnya masih ada yang minta 45. Belum bisa, gede mah. Sini kalau belanja pasti mesti nawar ya. Itu seninya enaknya di gitu. Iya. Nah, kita kalau mau belanja pulangnya aja. Kalau mau berangkatin nanti males. Kita pulangnya. Teng. Sekarang tahun apa sih? yang ini sumpah. Tadi kamu kamu sana ya kamu. Kelinci ya. Kalau tahun kemarin dia ramainya cuma sampai sini nih, batas pintu masuk Glodok. Sekarang lanjut sampai ke sana. Jujur loh, bukannya sekarang tahun ular. Ya. Udah nggak ngikutin.
Masuk ke dalam. Jadi kita mau cerita dikit. Wah, Combro masih viral aja. Kita mau cerita dikit. Jadi sebenarnya yang namanya kawasan Glodok itu dulu kan daerahnya, apa istilahnya ya, dulu tuh orang Cina itu sama Belanda itu kan istilahnya dibatasin karena mereka itu kan terkenal sama pemberontakannya. Cuman mereka juga rajin dan pintar dagang, jadinya dimusuhin karena sering berontak, tapi juga disukai dan dibutuhi karena dia rajin dan pinter dagang gitu loh. Nah, makanya dia dilokalisir di sini di kawasan Glodok. Makanya ini Gang Petak, kita masuk kemari ya. Ini Gang Petak 9. Ini dulu memang pusatnya orang Cina. Itu di ujung sana ada wihara Dharma Bakti, itu dibangun abad 17. Itu seumur sama Dragon Coffee, seumur sama Batavia itu sendiri. Kan kalau Fathahillah, Kota Tua itu kan sama kan, tahun-tahun segitu kan. Nah, ini dia Sekba Bektim Tio. Ini ada yang namanya Haisom. Nah, jadi balik lagi ke tadi, depan ada wihara Dharma Bakti, dibikin tahun 1650 apa? Abad 17. Jadi dia seumuran sama Batavia. Jadi yang namanya Belanda itu dulu melokalisir orang Cina itu di sini, di kawasan Glodok, Chinatown. Akhirnya ya berkembangnya ya di Pancoran, supaya mereka tuh gampang diawasi gitu loh, gampang diawasin, gampang diatur. Karena sering terjadi pemberontakan kan dulu sama orang Cina. Nah, jadinya ngumpul lah sampai sekarang mereka itu di sini. Jadi kalau mereka ngumpul di sini, berkembang, akhirnya jadi Chinatown terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dia lengkap dengan masyarakatnya, turun-temurun. Udah nggak tahu berapa turunan ini, dari abad 17 sampai abad 22, sekarang 21 kali. Ya, kita nggak mau ke sana. Ke sana tuh ada wiharanya, cuma sempat kebakaran. Ya, jadi karena dilokalisir, ditaruh di sini, mereka berkembang, membentuk sebuah komunitas. Makanya di sini banyak rumah-rumah marga-marga di sana-sana gitu ya, banyak. Bahkan ada gereja yang apa namanya, berarsitektur Cina. Ramai ya. Apalagi menjelang Imlek begini, orang pada borong jeruk. Jadi kawasan Glodok ini sebenarnya luas ya, sekali lagi sampai ke sana, SMK, bahkan sampai ke Jembatan 5, ke Pasar Pagi, terus ke sana, tembus sampai ke Mas Mansur, balik lagi sampai ke Fathahillah, Kota Tua lagi. Jadi makanya memang kawasannya luas, karena dia dulu tuh di belakang benteng Batavia, dia melingkar gitu loh, melingkar sepanjang sampai ke Glodok juga, sana Pinangsia. 5.000. Nah, ini mau kasih tahu sedikit.
Cuma nanti kita mungkin pulangnya mau ngopi ya. Ini adalah Jauh Coffee. Bisa ada kopi Turki di sini. Wah, rame. Ntar deh. Kopi yang rame ke sih? Ntar deh, baliknya aja deh, sorean. Makan dulu. Yang dimasak pakai numpang video ya Mas ya. Yo, Pakai pasir panas ini Mas ya. panas. Oh, ini nggak ya kayu ya. Ini mendidih dari pasirnya. Pasirnya panas. Berarti bawah ada apinya gitu. Soalnya kita pakai listrik. Oh, listrik. Ini pasir apa? Pasir. Silika. Oh, pakai silika. Berarti kalau kopinya sampai luber, kotor dong ya. Langsung kering pecah, Pak. Oh, pecah karena panas kali ya. Jadi tetap Kayak putih. kembali semula lagi. Mudah-mudahan kayak model Vietnam ya. Di drip ya. Iya. Oh, boleh nih. Rame kasih. Ada saluran loh. Jauh Coffee. Asam nggak Mas? Sorry, mau nanya doang. Kalau kopinya kita blend, kalau di sama kita di blend. Oh, dicampur ya? Sedap lah ya. Siap deh. Makasih Mas ya. Ntar. Kita pulang mau belanja, mau nanteng-nanteng. Sekarang mampir ngopi ya. Kalau sekarang baru berangkat, nggak enak nanteng-nanteng. Nah, jadi aduh, ini ramenya luar biasa ini. Kalau misalnya datang kemarinya Sabtu, waduh lebih ini lagi kali. Nah, jadi sebalik lagi sejarah kenapa disebut Glodok. Tadi yang ada gapura itu Glodok. Disebut Glodok karena dulu di situ ada pancuran air, maka disebut pancuran juga. Kalau malam sepi, kedengaran suara air yang gelotak, maka disebutnya Glodok. Gitu kata Om Chan. Ini pancoran karena dulu di sini ada pancoran air di mana suplai air dari Batavia untuk orang Cina itu dikasih pancurannya di sini. Glodoknya di sono. Nah, jadi terkenalnya itu dari kawasan Glodok sampai Gang Gloria. Itu kawasan kuliner Gang Gloria. Jadi biar gimana pun juga, dia pun itu namanya sekarang udah jadi pancoran China tahun, tetap yang namanya Gang Gloria itu orang lebih kenal. Mereka sebutnya Gang Gloria. Nggak jauh sih jaraknya, paling berapa ratus meter doang ya. Cuma kalau menjelang Xinxia begini nih, luar biasa. Jalan Pancuran ini terkenalnya sama toko obat. Udah banyak banget toko obat di sini. Ya, itu baru dibilang. Ada terapi kesehatan yang memang racikannya itu tuh pakai bumbu-bumbu herbalnya Cina. Jadi mereka bilangnya itu tuh bukannya obat ya. Jadi mereka memang pakai obat-obatan Cina gitu ya, akar, daun, apa segala macam diulek jadi satu, yang nggak ngerti lah. Kasih minyak, arak. Misalnya AW masih ada. Ya, toko obat Bintang Selatan, toko obat dari zaman gua masih kecil. Ingat banget dulu ketiban sama rolling door, kaki bengkak, bawa ke Xinxia beli obatnya di Bintang Selatan. Aduh, tahun ular. Toko obat lagi. Waduh, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, kita lewat sini aja.
sama aja. Bacang, bakwan. Dan yang paling penting adalah angpau. Jadi ini masuk ke dalam pertokoan Chandra. Chandra ini dulu ya terkenal banget sama food courtnya. Saking terkenalnya itu orang tahunya tuh kalau Chandra itu adalah food court makanan. Seberang itu adalah bekas Gloria. Dulu di situ ada bioskop. Bawahnya sama sentra manisan. Kalau mau beli manisan, apalagi mau Imlek begini, sekarang dia pindahnya ke bawah sana. Manisan lah pokoknya. Lucu ya, kayak bisa dibelah. Sana manisan, sini obat dan baju. Nah, jadi balik lagi ini Chandra food courtnya itu saking terkenalnya itu dia akhirnya sekarang diluasin lewat parkiran belakang. Dia buka lagi di sini kawasan makan Petak 6. Sebenarnya bingung juga ya. Bisa dulu pernah waktu pertama kali buka nih tempat makan Petak 6, bingung gitu loh, Petak 6 kok ada tempat makan, nggak taunya dia tuh lah perluasan dari Chandra. Ini nyambung dari belakang. Yuk kita masuk yuk. Tawar, gimana? Pedang kalimat. Pedang kalimat nih. Masuk. Pertama kalinya masuk ke Petak 6. Biasa kalau kemarin tuh lari. Kalau lari kan pagi, belum buka. Aduh. Bagi mereka negatif nanti dibilangnya Sepintas saja mereka ini justru lebih paham kali ya makanan di sini daripada gua yang bikin videonya. Ini pertama kali masuk. Mungkin orang kalau yang sering kemari tahu kali, oh di sini enak, sono enak, sini enak, oh ada babi hong. Lu ramenya nggak usah nunggu hari Sabtu ini mah. Ini sekarang yang apa ada di video kita. Nah inilah ikonnya Petak 6. Jadi yang salah satu yang gue suka sama Petak 6 ya adalah selain makanannya, mereka bisa memadukan, mencampur itu ya budaya tradisional Cina dengan zaman sekarang gitu loh, food courtnya. Jadi modernnya terasa sama seperti kayak kita ke Bangkok, kayak ke Singapura ya, kayak Kuala Lumpur kan kayak begini. Tetapi unggulnya kota Jakarta adalah selebaran batu keluar itu masih banyak. Mereka punya kegiatan masyarakat, tradisi masyarakat yang jual sayur, apa segala macam, pasar basah. Itu nggak ada di Singapura, nggak ada di Bangkok, nggak ada di Kuala Lumpur, apalagi di Korea kali ya. Jadi inilah yang hebatnya, mixnya itu. Kita keluar aja sebentar, ya kalau lihat dari sini ya, banyak turis asing. Dan kalau kita keluar aja, langsung dapat budayanya orang lokal gitu. Oh, ini masih tempat makan. Wah, ada hall badminton loh, baru tahu. Nah, lihat sedikit.
Dan di sini ada replika jembatan Kota Intan. Ya, yang kalau lihat video gue yang sebelumnya ada di sana Kota Intan. Jadi memang kawasan Glodok itu ya, kawasan Chinatown itu sebenarnya bukan di sini aja, dia kan muter sampai ke Pinangsia juga, nyebrang ke sana Pinangsia. Udah ada jauh apa nih? Akhirnya dapat juga video kawasan Petak 6. Ada Makle bingung mau makan apa. Jangankan mereka, kita aja bingung mau makan apa. Wah, sudah mulai pasang musik. Ada karaoke, pantas. Kita keluar, kita muter lagi ke depan ya. Pavilion di Chandra, betul kan? Akhirnya keluar juga di tulisan Chandra, Pavilion di Chandra. Karena mereka memang ini extensionnya dari food courtnya Chandra sih kayaknya sih. Dikasih nama Petak 6 karena memang sini udah Petak 6, itu Petak 9 nih Petak 6. Ya, kita keluar ya. Dari kuda. Wah, depan rame lagi. Angpau. Silin. Boleh. Toko manisan. Ya, habis di sini. Ini gedungnya ASMK. Kalau ke sana nanti ada tempat marga petekong, kelenteng. Nah, jadi kalau orang taunya adalah Chinatown ya sampai sini aja. Kalau misalnya kita mau terusin ke sana, dulu pernah lari kan ya. Kan ASMK nih, terus ya ASMK. Tembus ke sana ke flyover yang ada BCA itu, flyover Pasar Pagi. Tembus sana Pasar Pagi, itu kelihatan jalan layangnya. Tembus lagi ke Jembatan 5 Mas Mansur, ke sana tembus lagi balik ke Kota Tua. Makanya kenapa biasanya kalau bikin video itu enaknya adalah sambil lari. Kalau sambil lari ini langsung bablas nih lari ke sono, nggak ada capeknya. Tapi kalau jalan kenapa jadi capek ya? Lucu ya. Nanti coba kalau misalnya ada waktu sekali lagi kita lari, tapi kayaknya kapan kemarin. Kalau lari itu kayaknya enak gitu loh, blok sana. Jadi kesana yuk, Petak 9, Petak 6, ASMK, Pasar Pagi, langsung Kota Tua, bablas. Sampai ke Kota Intan sana. Yuk, jalan. Bajai. Jadi yang namanya Chinatown Jakarta itu nggak main-main loh. Nggak kalah loh sama yang namanya negara tetangga.
Kita balik nyebrang dari seberang. Jadi udah sedikit cerita ya, kenapa di sini bisa menjadi sentra orang-orang Cina. Karena dulu awalnya mereka itu dilokalisir sama Belanda karena sering berontak, tapi diperlukan juga karena dagangannya pintar dagang. Itu adalah tembok Batavia. Mereka dilokalisir di sini, di area yang namanya dulu belum ada. Cuman karena warga sini dikasih supply air sama Belanda, sepanjang jalan ini ada pancuran air, maka disebutnya pancoran, jalan pancoran. Di ujung sana airnya tuh pecah kayak gotok, makanya disebutnya Glodok. Dari situlah timbul nama Glodok dan jalan pancoran. Kalau petak-petak adalah mungkin dulu di sini dipetak-petakin kali untuk penduduk ya. Ada petak 6, petak 9. Kita nggak tahu, petak 3 ada di belakang sana kalau nggak salah. Nah, jadi di sini berkembang, orang pada jualan obat, terus orang pada jualan manisan. Itu pasti ada turun-temurun deh. Dan itu dari tahun dibentuknya komunitas mereka dari tahun 1600-an. Berarti sudah seumur sama VOC itu sendiri. Ya karena VOC yang bikin jadi. Pemikiran kita adalah kalau nggak ada VOC mungkin nggak ada Chinatown kali di sini kali ya. Menyebar kali ya. Wah, ini dia toko manisan. Bang Api. Waduh, Bang Apinya. Jadi tadi kita dari seberang. Nanti kita mau masuk ke Gang Gloria. Ini disebutnya Gang Gloria. Isinya makanan sih, kulineran. Tembus langsung ke samping proyek MRT, jalan pintu besar. Yang kalau mau ke Kota Tua bisa lewat sini. Kita masuk sedikit sebentar. Boleh manisannya? Penting mede anak. Oh, badak. Di sini biarpun kelihatannya kayaknya untuk warga lokal, tapi isinya tetap aja yang namanya kawasan Glodok ya. Makanannya ya setbar, bektim, nasi campur. Kumpulnya lagi pesan lalu. Oh. Itu kalau kayak gitu dari Tangerang biasanya tuh. Ya, Mas ya. Bakminya digantung sama digantung sama Caiso, babi merah. Manisan. Ya, di sini pokoknya manisan semua. Seberang kebanyakan toko obat. Jadi ini kawasan trotoarnya udah direvitalisasi. Cuman bagus sih, bagus. Setuju nih sama trotoar biar rapi. Cuman bukan ini yang menjadi daya tarik orang kemari. Tetap ulannya kayak begitu tuh, cakepnya ya. Wah, ada Jauh Coffee di sini. Tulisannya apa pusatnya?
Nyebrang yuk, mana sih jembatannya? Jadi ini jalan dibikin satu arah semua ke belakang, ke arah barat ya. Sementara sampai proyek MRT itu selesai. Tapi kalau proyek MRT selesai, kayaknya sih dibikin dua arah lagi. Nah, orang Bogor aja jauh-jauh kemari. Masa orang Jakarta nggak mau kemari? Gitu dong. Ini plastiknya belum dibuka. Kita balik lagi ya. Wah, kameranya besar sekali. Dai TV. Nah. Sorry ya. Yang meliput Dai TV. Ayo, Dai TV aja yang meliput, masa YouTuber kagak? Jangan mau kalah. Murah. Kita masuk lagi ke dalam. Boleh kok. Balik lagi ke depan. Ntar udahan ya. Kita mau belanja, mungkin mau beli kaos sama mau ngopi doang kali. Sekian jalan-jalan di Glodok sambil lihat-lihat suasana Glodok menjelang ada labu-labu menjelang Imlek tahun 2025. Itu pakai baterai. Tengah-tengahnya kan harus ada tantangan yang Ya, sudah keluar lagi. itu kali di Waas, di Kolong Waas kali. Waas ya, Kolong Waas. Biasanya dia di situ sama Alfa. Ramai semua. Sama jalan. Ya, tembus sini lagi. Sudahan dulu. Nah, ini kalau kita mau ngelihat yang namanya kawasan Kota Tua, ini Pancoran, Glodok. Dia muter ini sampai ke ASMK, Pasar Pagi kan, terus muter sampai ke Jakarta Kota. Di sini Museum Fathahillah,
terus muter belakang Pangeran Jayakarta. Ini masih depan stasiun Jalan Jembatan Batu ya sekarang namanya ya. Terus ini Pinangsia gitu. Jadi kalau kita mau lihat ya jadi ya kita mau ke sana, jalan mau tutup di sana supaya nanti bisa langsung ngopi di jauh tadi. Bawa sini aja deh, bisa jalan. Wah, gila. Tadi mana ya? Oh, depan, Petak 9. Tadi ngelihat ada air mancur gitu, tapi air mancurnya dia bukan pakai air, dikasih kayak benang tapi ada lampunya di air mancur. Di sebelah mana tadi ya? Itu bukan ya? Kita cari dulu. Ya, sudah selesai ngerekamnya. Sekarang waktunya kita hunting belanja dong. Enggak sih, nggak belanja, ada 1-2 yang mau dibeli. Ya udah dulu, sekian jalan-jalan meliput di Kota Tua Glodok menjelang Imlek.